Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Shinjuku Incident. Film yang dirilis pada tahun 2009 ini disutradarai oleh Derek Yee, dibintangi oleh Pak Le Jackie Chan, Fan Bingbing, Daniel Wu, Naoto Takenaka, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang Pak Le Jackie Chan, seorang teknisi dari Cina yang pergi ke Jepang untuk mencari pujaan hatinya yang bernama Xiu Xiu. Namun naas, setelah ia menemukannya, ia melihat kalau orang yang ia cari telah menikah dengan saudagar besar di sana, hingga ia frustasi dan menjadi mafia gangster. Dari dulu, beginilah cinta. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Lanjut. Di awal film, terlihat seorang polisi yang sedang berpatroli di pinggir pantai. Ia melihat segerombolan imigran Tiongkok yang terdampar di pinggir pantai dengan kapal yang telah tenggelam. Namun dengan tiba-tiba, orang-orang itu menyerang polisi itu guys. Karena takut, semua orang di sana langsung bergegas pergi dari tempat itu. Kini scenes beralih pada Pak Le Jackie yang terlihat sedang mencuri pakaian dan sepatu di salah satu rumah warga. Kemudian ia pergi menggunakan kereta untuk menemui teman sekampungnya yang bernama Chi, yang lebih dulu sampai di Jepang. Tak lama kemudian, akhirnya Pak Le Jackie sampai di tempat Chi, dan ia juga diperkenalkan dengan sesama imigran yang ada di sana. Saat mereka berdua mandi, Chi mengatakan bahwa ia sudah mencari ke tempat Xiu Xiu tinggal, namun tidak pernah menemukannya. Dan Ji juga menyuruh Pak Le Jackie untuk melupakannya. Keesokan harinya, mereka harus bergegas mencari pekerjaan. Dan akhirnya mereka bekerja di sebuah tempat pembuangan sampah. Saat bekerja, Pak Le Jackie melihat seseorang yang tertimbun oleh tumpukan sampah yang jatuh dari atas truk. Kemudian ia pun segera menolong orang itu. Ternyata orang itu adalah warga Hong Kong. Akhirnya ia memberikan sebuah kartu nama palsu sebagai ucapan terima kasihnya. Di sisi lain, diberitakan pemimpin Yakuza telah meninggal. Kemudian diadakan pemilihan pemimpin yang baru. Dalam pemilihan itu, ditetapkan Koichi Muranishi dan Toshinari Eguchi sebagai ketua dan wakil ketua yang baru. Namun sepertinya Taro Watagawa yang merupakan saingannya tidak menerima keputusan itu. Di malam harinya, terlihat beberapa polisi Jepang yang dipimpin oleh Inspektur Kitano akan melakukan penindakan pada imigran ilegal yang bekerja di saluran air. Dan saat itu, kebetulan Pak Le Jackie sedang bekerja di sana. Mengetahui polisi datang, mereka pun lari terbirit-birit guys. Saat mengejar mereka, Inspektur Kitano terpeleset dan jatuh dalam derasnya arus air. Melihat hal itu, Pak Le Jackie pun menolongnya. Kemudian setelah itu pergi meninggalkannya guys. Keesokan harinya, Ji mengajak Pak Le Jackie untuk mencuri bersama dengan salah satu teman mereka yang lain. Ketika Pak Le bekerja sebagai pencuci piring, seorang wanita cantik bernama Lily memberikan sejumlah uang padanya. Tak lama setelah itu, saat di jalan ada beberapa preman yang memalak Lily. Pak Le Jackie yang melihatnya langsung datang untuk menyelamatkannya. Merasa telah ditolong oleh Pak Le Jackie, kemudian Lily kembali memberikan sejumlah uang kepadanya. Namun kali ini Pak Le Jackie tidak mau menerimanya, dan ia malah mengembalikan uang itu. Kemudian mereka berdua menghabiskan malam mereka di tempat hiburan itu, sambil minum bir guys. Saat itu Pak Le Jackie juga menceritakan tentang tujuannya pergi ke Jepang. Keesokan harinya, Pak Le Jackie melihat kekasihnya yang ternyata telah menikah dengan Toshinari Eguchi. Hal itu membuat hati Pak Le Jackie hancur. Karena galau, akhirnya Pak Le Jackie menghabiskan malam itu dengan minum minuman anggur. Hingga ia tak kuat menahan konaknya dan akhirnya ia pun prut-prut dengan kupu-kupu malam untuk meluarkan lendirnya. Dan kini di masa depresinya membuat ia jadi lupa diri.
Keesokan harinya, ia pun memutuskan untuk mencari uang dengan cara yang tak legal. Mulai dari menjual kartu telepon palsu hingga memanipulasi sebuah mesin judi. Kemudian saat ia berada di sebuah toko, ia bertemu kembali dengan Lily dan mengajaknya pergi ke tempat tinggal Pak Le Jackie untuk dikenalkan dengan teman-temannya. Di lain sisi, Ji sahabat Pak Le sedang dihajar oleh seseorang bernama Uncle. Karena Ji telah menggoda putrinya. Tak hanya itu, Uncle juga menyita gerobak milik Ji. Mengetahui hal itu, Pak Le Jackie langsung mendatangi Uncle dengan disusul oleh kawan-kawannya. Tak lama mereka langsung menghajar Uncle dan menghancurkan restoran miliknya. Mengetahui polisi akan datang, mereka pun melarikan diri. Namun tidak dengan Pak Le karena ia harus membawa gerobak milik Ji. Tak sengaja, ia kembali bertemu dengan Inspektur Kitano. Pak Le sempat ketakutan, namun beruntung. Karena ternyata Inspektur Kitano hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya saat itu. Dan kemudian Inspektur Kitano memberikan nomor ponselnya pada Pak Le. Di sisi lain, ketua mafia Taiwan yang bernama Goa mengetahui bahwa salah satu mesin judinya telah dimanipulasi. Ia pun mencoba mencari tahu siapa pelakunya. Terlihat Ji yang sedang berjualan, lalu salah satu temannya memintanya untuk menjaga mesin judi milik Goa. Hingga akhirnya ia ditangkap oleh Goa dan kemudian disiksa hingga kehilangan salah satu tangannya, guys. Tak lama Pak Le pun tahu akan hal itu. Ia pun auto marah karena sahabatnya telah dilukai. Kemudian ia mencoba balas dendam dengan mendatangi tempat Goa sendiri. Saat bersembunyi, tak sengaja Pak Le mendengar pembicaraan Goa dengan salah satu anggota Yakuza bernama Togawa yang menyuruhnya untuk membunuh Eguchi. Ibarat kucing diberi pindang, Eguchi pun datang ke tempat itu dan Goa pun siap untuk membunuh Eguchi. Saat Eguchi terjatuh tepat di depan Pak Le, akhirnya Pak Le beraksi dengan membalaskan dendam untuk temannya Ji. Ya, dengan cara yang sama, yaitu dengan memotong tangan Goa. Tak kuasa melawan pasukan Goa yang begitu banyak, akhirnya Eguchi mengajak Pak Le kabur dan kemudian mengajak ke rumahnya. Di sana Pak Le pun bertemu dengan Siu Siu yang sudah memiliki seorang putri. Kemudian Eguchi mengucapkan terima kasih pada Pak Le dan menjanjikan sebuah pekerjaan. Namun Pak Le menolaknya, kemudian ia pun pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Eguchi melaporkan Togawa pada ketuanya yang bernama Koichi Muranishi. Namun karena tak cukup bukti, sang ketua menyuruh Eguchi untuk meminta maaf pada Togawa. Setelah itu, Eguchi pergi menemui Pak Le untuk memintanya membunuh Togawa dan Koichi Muranishi. Akhirnya Pak Le pun menyetujuinya dengan catatan Pak Le harus berstatus legal di negara Jepang dan memberikan wilayah untuknya. Tak lama terlihat Pak Le mulai beraksi. Dan kini geng Yakuza pun mulai terpecah menjadi dua kubu. Setelah Togawa dan Koichi Muranishi terbunuh, akhirnya Eguchi menjadi ketua yang baru. Kemudian ia menepati janjinya dengan memberikan wilayah untuk Pak Le dan kawan-kawannya. Walaupun anak buahnya yang bernama Nakajima tak menyetujuinya.
Kemudian setelah mendapatkan wilayah kekuasaan itu, Pak Le menyuruh teman-temannya untuk menjalankan bisnis yang legal. Karena sebenarnya tujuan Pak Le melakukan itu hanya untuk menyelamatkan warga Tionghoa yang ada di Jepang. Di kemudian hari, Inspektur Kitano telah mengetahui bahwa Pak Le adalah bagian dari Yakuza datang menemuinya dan memberikan sebuah peringatan kepadanya. Setelah itu, Pak Le memutuskan untuk membangun usahanya sendiri bersama dengan Lily. Namun di sisi lain, ternyata teman-temannya menghiraukan peringatan dari Pak Le. Mereka semakin merajalela di Jepang, bahkan mereka menjalankan bisnis narkoviu. Di sisi lain, petinggi Yakuza mulai menyadari keberadaan geng Tionghoa yang telah dibawa oleh Eguchi. Kemudian ia menyuruh anggotanya untuk mengatasi masalah ini. Scenes beralih pada Inspektur Kitano yang mengunjungi Pak Le. Di sana ia mengabarkan bahwa teman-temannya diam-diam telah melakukan kejahatan yang mereka sembunyikan dari Pak Le. Tahu akan hal itu, Pak Le pun kembali untuk menemui teman-temannya. Ia malah mendapat respon balik yang tidak baik di sana. Mereka pun menyuruh Pak Le untuk tidak ikut campur atas kehidupan mereka yang sekarang ini. Keesokan harinya, Lily mengajaknya Pak Le untuk pergi dari Jepang dan memulai kehidupan baru mereka. Di situ juga terlihat ada Inspektur Kitano. Akhirnya Pak Le pun mengungkapkan kejahatan yang telah ia lakukan kepada Inspektur Kitano karena ia tak mau ada penyesalan. Lily yang juga mendengar hal itu, ia pun kecewa dengan menamparnya. Kemudian Lily pergi meninggalkan Pak Le. Di malam hari, anggota Nakajima dan Gua mulai mengepung markas geng Tionghoa. Terlihat Eguchi yang juga berada di sana bersama dengan Ji dan orang Tionghoa lainnya. Bersamaan dengan itu, terlihat Pak Le bersama dengan Inspektur Kitan. Ternyata juga datang ke tempat itu untuk menghentikan mereka. Namun salah satu temannya malah menusukkan pisau pada Pak Le dan juga membunuh salah satu temannya, guys. Kemudian dari luar para anggota Yakuza mulai menyerang mereka dengan melemparkan ratusan batu. Hingga geng Yakuza akhirnya berhasil masuk ke tempat itu dan terjadilah pertempuran antara kedua geng itu, guys. Pak Le terluka dalam pertarungan itu, sedangkan Eguchi terkena tembakan dari Nakajima. Sebelum mati, Eguchi sempat memberikan flash disk yang berisi data rahasia Yakuza kepada Pak Le. Setelah berhasil keluar, ternyata para anggota Yakuza telah mengepung mereka dan membuat Pak Le terpisah dari Inspektur Kitano dan membuat Pak Le bersembunyi. Di sana ia melihat Ji yang telah tewas. Lalu Pak Le menelpon Xiu Xiu dan menyuruhnya untuk datang ke stasiun Okubo. Melihat geng Yakuza menemukannya, Pak Le pun auto kabur sampai ia harus tertembak oleh Nakajima walau tidak langsung mati di tempat. Beruntung Inspektur Kitano dan para polisi lainnya berhasil mengepung Nakajima dan menembaknya. Lalu Inspektur Kitano yang mengetahui Pak Le terluka parah, ia pun mencarinya hingga ia menemukannya di saluran air. Kemudian Pak Le memberikan flash disknya kepada Inspektur Kitano dan kini Pak Le hanyut dalam derasnya air. Itulah alur cerita film Shinjuku Incident yang dirilis tahun 2009, guys. Seru banget kan, guys? Dari dulu beginilah cinta. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini, guys. Salam Detektif Movie.